siapa penulis buku itu. Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Loh, kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. Maha Kuasa Tuhan, Maha Kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Tahu? Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia, tidak. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya ketimpa kepala siapa? kamu pun pendosa juga. Nabi Isa pun kalau dia turun pun tidak walam kan, aku tidak tahu dia akan berkawin. Nanti dia pun ada dosa juga. Dia adalah ini gara-gara kamu penduk ngikutin Muhammad, jadinya kamu tukang fitnah begini. Sebentar. Ya, silakan. Saya mau tanya. Kita assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, host. Enggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Dilarang oleh Muhammad mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Enggak boleh. Iya, tidak, bukan di dalam sini ya. Assalamualaikum. Nama saya Lina. Oke. Asal di Malaysia. Boleh, Kak Lina. Silakan, Kak Lina. Silakan. Saya nak tanya itu aku nak tanya pasal itu hari pasal Nabi Muhammad kan, pasal sama ibu bunda pernah tanya kan, betul kan? Nabi betul. Muhammad itu sebenarnya tidak suci, betul tak? Tidak suci. Ya, Yesus itu adalah suci, betul? Suci bukan cuci. Kalau cuci itu washing, mencuci baju. Ya, suci. Oke, baik. Baik. Oke, aku balik pertanyaan aku. Nabi Muhammad itu sebenarnya memang betul dia tidak cuci. Dia berkawin adalah 4 wanita, betul? Dia sebenarnya kesucian itu tidak diukur dari seberapa banyak dia mengawini wanita atau menikahi wanita. Itu tidak ada hubungannya. Yang dimaksud dengan itu dimaksudkan, tapi kita manusia, kita tidak tahu sebenarnya, kita tidak tahulah. Sebenarnya ditulis di Al-Quran, si Nabi Muhammad itu tidak suci, memang betul. Tapi kita cakap yang Yesus itu sebenarnya dia tidak menikah, itu dinamakan dia suci. Itu dimaksudkan oleh Tuhan Tuhan. Apa tuh Allah itu maksudnya. Tapi manusia yang Alkitab yang sekarang yang kamu ajarkan sekarang, yang Alkitab yang dulu pertama, yang Alkitab sekarang yang kamu ajarkan tuh hampir sama Alkitab Al-Quran. Tapi yang Alkitab kamu tuh yang sebenarnya ditapuk oleh Injil. Tidak betul. Jadi Tuhan turunkan Al-Quran tuh di bumi supaya manusia lebih tahu yang sebenarnya Alkitab yang dulu yang dikasih tapuk tuh sebenarnya dorong sudah bagi tapuk tahu. Sebentar. Sebelum kita kemana-mana ini Kak Lina gini. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad tuh tak suci. Iya. Oke. Yang suci menurut Al-Quran siapa? Yang suci itu Nabi Isa. Tapi dimaksudkan, ya kenapa dia tidak dicakap tidak suci, tapi dia tuh mengangkat semua dosa-dosa manusia juga. Dia macam mengaku, dia yang macam kita cakap, dia bilang, bila di hari kiamat nanti, dia akan mengangkatkan semua manusia-manusia, dia adalah umatnya, umat kepada orang Islam. Dia bilang dia pernah selawat sama saya. Begini Kak Lina, aduh ini tenangkan diri dulu, tarik napas dulu. Tarik napas biar tidak panik. Tarik napas, begitu ya. Begini Kak Lina ya. Oke. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa ada malaikat, ruhana yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata kepada Maryam, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu artinya? Sesungguhnya saya ini adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Gulam itu artinya anak laki-laki, zakian itu maksudnya yang suci.
Ya betul, yang itu yang kamu sembahkan sekarang kan Yesus itu adalah Tuhan, Nah, sekarang gini. adalah Tuhan. Nah, sekarang gini, itu adalah Isa. Ah betul lah, aku cakap Isa yang Sedangkan Muhammad tidak suci, betul? iya Nabi Nah, Muhammad sekarang itu dia begini Kak sekarang Lina, kawin. mana yang lebih pantas, mana yang lebih layak dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan sebagai panutan ikutan, yang suci atau yang tidak suci? Oke, aku tanya sama kamu soalan. Sebelum Nabi Isa diturun di bumi, dia akan bertanya sama Nabi Isa, apakah kamu bersiap untuk dibunuh oleh manusia? Wis itu dia cakap dia bersiap. Sebab dia akan beritahu yang Sebentar dulu Kak Lina, begini. Dijawab dulu, yang manakah yang lebih layak, lebih pantas dijadikan panutan? Yang suci atau yang tidak suci? yang suci lah, Yang suci. Lalu kenapa Kak Lina malah nekat ya, masih terus saja bersikeras untuk mengikuti Muhammad? Kenapa tidak mengikuti Isa saja? Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi manusia sekarang orang bersembah sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tak pernah cakap dia itu adalah Tuhan. Yang Injil aku cakap tuh, yang Alkitab yang pertama. Ya, sebelum ke sana dulu. Artinya begini, lebih pantas Isa diikuti, dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad, betul? Memang betul, tapi Nabi Isa sebenarnya Ya, dulu artinya kalau seperti itu artinya Muhammad harus didiskualifikasi menjadi seseorang yang diikuti. Betul? Nabi Muhammad sebenarnya dirahasiakan oleh Allah. Sebab kenapa dirahasiakan? Supaya dia akan tahu syaitan itu akan sesatkan manusia di dunia nih. Sebab itulah Kak Lina, setan itu justru sudah mengikuti Muhammad sekarang. Syaitan itu ada masih sekarang, belum meninggal lagi. Sampai di tubuh kita pun dia boleh masuk. Baik, saya kasih ayatnya nggak kalau setan sudah masuk Islam? Syaitan tidak masuk Islam. Duh. Syaitan ada juga kafir. Oke. Saya kasih tunjuk hadisnya ya. Saya kasih tunjuk hadisnya. Bagaimana setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam. Nih ya. Sebentar ya. Mau kita baca hadisnya atau kata Ustadz? Tak perlu. Lu berarti tidak percaya dengan Muhammad ini. Saya cuma tanya saja. Saya begini. Sebentar. Ini ada setan sudah masuk Islam. Setan yang jin korin. Masuk Islam. Justru nanti saya jadi seperti setan. Kalau saya masuk Islam nanti saya bernasib seperti setan yang sudah masuk Islam. Setan masuk Islam sebab dia sudah mengenal Tuhan, sedangkan kamu belum mengenal Tuhan. Loh, gimana sih? Ini pernyataan bagaimana setan itu sudah masuk Islam. Loh, gimana Anda ini? Nih ya, sebentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan ya, biar saya bacakan nanti ya. Sebentar ya. Nih, kita dengarkan nih ceramahnya ya. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin, jin itu nggak mati. Kamu tahu apa itu korin? Korin itu pendamping. Nah, pendamping, tahu pun. Sekarang kamu ada korin. Nah, masalahnya korin itu kan termasuk jin atau setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam kan? Betul. Nah iya, nanti saya seperti dia kan nasib saya. Sebab dia takut nanti di hari kiamat. Nih ya, saya kasih hadisnya nih. Sebentar ya. Bagaimana di sini ada satu peristiwa percakapan antara Aisyah dengan Muhammad. Nih. Saya bacakan nih. Nih. Saya tampilkan di layar, saya balikkan layar saya sebentar.
biar teman-teman bisa melihat dan menyaksikan bagaimana hadisnya ya. Nih. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Nah, jadi qarin itu ya, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Padahal setiap manusia itu kan didampingi oleh qarin yang menggodanya. Yang menggodanya untuk melakukan kejahatan, betul? Betul. Nah, tetapi qarin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Kan aku betul? Sudah cakap sama kamu. Nabi Muhammad adalah pendosa juga, dia manusia. Betul. Ya sudah, bagaimana sekarang Kak Lina bisa ikuti seorang pendosa? Aku tanya sama kamu, sedangkan Isa adalah utusan Tuhan yang suci. Betul. Dia tak pernah menikah sampai sekarang sebab dia korbankan dia punya badan akan dibunuh oleh orang-orang jahat. Sekarang begini. Sekarang sebenarnya kalau Anda mau mengetahui sosok Isa yang benar, sosok Isa yang bukan hayalan, Anda harus baca yang tertulis dalam Injil, yaitu Yesus. Kan sudah aku nanti kalau Anda ngikutin Yesus yang versi Islam nanti repot jadinya. Sudah aku cakap, yang buku sebenarnya sudah ditapuk. Ditapuk itu apa sih? Sebentar, mohon maaf. Ditapuk itu apa sih? Sudah disorok dong. Apa itu? Dipalsukan? Sudah dihilangkan oleh orang yang pertama, yang nabi-nabi dulu. Yang tak suka Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus yang semua itu disalinkan itu palsu. Oke, kalau begitu aslinya di mana? Aslinya ada sama siapa Tuhan? Tapi memang tak ada sudah. Tapi yang itu yang disebut fitnah yang nyata. Tapi Tuhan, oke, aku tanya sama kamu soalan. Di Al-Quran tuh siapa yang buat sebenarnya? Al-Quran itu tulisan dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Anonim. Tuhan yang bagi tahu itu, yang dia yang menurunkan Al-Quran itu di bumi. Baik, saya kasih contoh ya, Ketika kita buka Al-Quran, halaman pertama, di situ apa tertulis? Di halaman pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya, siapa yang berbicara Bismillahirrahmanirrahim? Itu? Siapa? Nabi. Katanya itu firman Allah. Bagaimana? Iya, itu tulisan Tuhan akan bagi dia kelebihan, dia beritahu. Bukan. Al-Quran itu sebenarnya tulisan siapa? Tadi saya jawab. Tulisan Allah seorang. yang Allah yang turunkan Al-Quran tuh. Jadi dia bagikan Nabi tuh ajarkan Bismillah dulu. Di mana di situ Allah mengajarkan Bismillah? Iya, dia ajarkan Begini Kak Lina, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu sebuah informasi tentang siapa yang menulis kitab itu. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah. Kalau kamu tidak rasa, jadi kamu pernah bermimpi? Kita tidak rasa gini Lina, ketika kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang menginformasikan siapa penulis buku itu.
Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Loh, kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. maha kuasa Tuhan, maha kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Tahu. Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia, tidak. Tidak Ja- masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya di ketimpa kepala siapa? kepala kamu lah sekarang. Lu jatuh dari langit gimana? Di mana ayatnya bahwa Quran jatuh dari langit? Ayatnya sudah sama kamu. Mana ayatnya yang jatuh dari Sama langit? kamu sekarang. Sekarang yang terbukti kamu sudah pada baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbukti. Gini, Lina, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran itu kurang lebih 13 tahun. Itulah jawaban dia sekarang. Tidak ada, begini. Al-Quran tuh jatuh di tempat kepala manusia. Kapan Al-Quran jatuh di kepala? Setahu saya, buku-buku Al-Quran yang ada sekarang itu dicetak oleh pabrik. Dicetak, diproduksi oleh pabrik, dibuat bukunya, kertasnya. Tulisannya dibuat pakai kopi, mesin fotokopi. Itu nggak ada jatuh dari langit dari mana? Ya, kitab kami bila Tuhan turunkan, itu dia sebar-sebarkan Islam, itu yang adalah jalan Begini kebenaran. saja, kita jangan debat kusir. Begini maksud saya, Kak Lina ya. Tapi kamu tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu seorang pendosa, betul? Nah, betul tak Muhammad orang pendosa? Ya, dia memang pendosa. Dia kan sudah dicakap di Al-Quran. Dia tuh memang manusia biasa. Seorang pendosa, betul? Memang pendosa. Tapi Nabi Isa tuh diutuskan oleh Allah. Dia bilang, kamu Begini tanggung. Kak Lina, kalau Muhammad tuh seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu sebagai muslimah, kamu menjadikan dia sebagai panutan? Nabi Muhammad sekarang, dari dia hidup sampai sekarang, masih sejak orang benci dia. Sebab kenapa? Sebab banyak setan di dalam badan dia. Di badan siapa? Badan kamu lah ada korin. Kamu tidak suka Nabi Muhammad. Loh, saya secara logika, mana lebih pantas saya ikuti? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Jadi kamu macam setan lah. Justru setan sudah bersama-sama dengan Muhammad, korin sudah bersama-sama, bahkan dia sudah masuk Islam seperti Muhammad. Padahal setan itu menurut Injil, dia itu adalah bapak segala dusta. Sebab setan masuk Islam, dia ikut cakap Nabi Muhammad. Kamu ada ikut cakap Nabi Muhammad? Ada? Saya tidak mau, nanti saya ikut jadi golongan setan juga. Kita tahu, setan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Begini loh Kalina, kenapa saya lebih memilih ikut Yesus ketimbang ikut Muhammad? Satu, Yesus kamu sudah mengakui dia suci, Oke, aku tanya satu tidak soalan. berbuat dosa. Aku tanya kamu satu Tapi soalan. Muhammad kamu sudah mengakui bahwa dia pendosa. Oke, aku tanya sama kamu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad tuh dipupuskan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allah Ta'ala. Apanya yang dipupuskan? Kenapa dia dihilangkan sampai sekarang disiksa dia? Kenapa dia kalau dia Tuhan, dia terus ada terus. Dia kan maha kuasa. Muhammad Jadi- disiksa? Iya, masa tuh disiksa dipaku. Dibunuh. Muhammad gimana sih? Bukan Nabi Muhammad, Yesus. Oh, Yesus. maksudnya Yesus. begini. Ya. Saya kasih contoh. Contoh. Saya kasih contoh. Contoh. Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Kan. Ya, Sebentar, Tuhan tuh sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Saya kasih penjelasan ya. Mau kan saya kasih penjelasan? Oke. Kalau kamu diutus oleh Tuhan, tetapi ketika kamu menanggung, memikul tugas itu, kamu tahu resikonya. Resikonya bahwa kamu akan dihilangkan nyawa kamu. Kamu tetap akan melakukan tidak? Iya, lakukan ya. Oke, ketika kamu hilang nyawa kamu karena kamu melakukan tugas yang diberikan kepada kamu itu, berarti kamu di situ
Aku bertanya-tanya, nyawa tuh siapa yang ciptakan nyawa dia? Jangan kemana-mana dulu. Kan pertanyaanmu, kenapa Yesus sampai disalibkan, betul kan? Nah, disalibkan. Ya, karena orang-orang Yahudi tidak menerima. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia, menolak dia, sehingga dia disalibkan. Sebab kenapa Yahudi tidak menerima dia? Sebab kenapa kamu bertanya-tanya sampai sekarang? Kenapa dorong tidak suka? Karena mereka dihasut oleh ulama-ulamanya, alim ulamanya dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya yang ajaran sebenarnya ada sama Yesus. Ini kita jadi lari kemana-mana. Ini bahasan kita, Kalina. Intinya begini, Kalina. Begini. Justru ketika Yesus wafat dalam penyaliban itu, disitulah kemenangan itu terjadi. Artinya apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya itu dilaksanakan penuh. Tugasnya selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Karena tugas yang diberikan Bapa kepada Bapa di sorga sampai kita mati, kita juga meraih kemenangan. Justru kematian di situ adalah sebuah kemenangan. Walaupun orang menilainya itu sebuah kekalahan. Nah, sekarang begini. Makanya di situ dikatakan di dalam Bible, maka dia dibangkitkan. Yesus itu bangkit dan nanti akan datang kembali. Dan ketika Yesus bangkit, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka jadikanlah semua orang dari segala bangsa menjadi muridku. Ya kan? Nah, sekarang begini. Dari narasi kita yang sudah panjang lebar ini, ya kan? Kita sudah menemukan fakta-fakta. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu suci, tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara kamu sudah mengakui Muhammad pendosa, betul? Iya, Nabi Muhammad itu memang dia dosa, ada dosa juga. Oke, dia pendosa. Sebentar. Kalau dia berdosa, sedangkan Yesus suci, bersih, tidak ada tipu pada mulutnya. Maka manakah yang lebih layak kamu ikuti? Yang lebih pantas kamu ikuti siapa? Yang lebih layak kamu menjadi muridnya Yesus atau muridnya Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti kamu lebih milih murid seorang pendosa. Sebab kenapa Nabi Muhammad? Sebab Tuhan uji dia. Sebab kita pun diuji juga di sini di dunia. Ya, artinya kamu lebih memilih mengikuti seorang berdosa. Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan. Cinta hati dia. Ya, artinya kamu lebih mengikuti seorang berdosa, betul? Iya, kita semua pendosa. Kita memang nanti Nabi Isa turun pun dia pun pendosa juga. Nah, ini Anda sudah fitnah ini. Ya nanti turun pun. Oke, di mana? Di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa? Di mana? Tiada bahwa dia buat dosa, tapi dia akan beritahu. Ini akibat kamu gini. Akibat kamu mengikuti Muhammad, sehingga kamu sekarang memfitnah yang tidak ada. Kamu bilang ada. Itu bukan memfitnah. Oke, coba sebutkan di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa. Kita mengatakan yang dalam hati kita, yang Tuhan yang gerakkan kita, dan itulah cakap dan Tuhan itu adalah waktu. Makin ngawur lagi nih. Oke, Lina, terakhir nih. Apa kata Muhammad terhadap kaum wanita? Iyalah, wanita itu kebanyakan penghuni neraka, betul? Penghuni neraka, iya. Penghuni neraka. Jadi gimana? Sebab kenapa ada penghuni Kenapa kebanyakan orang wanita banyak neraka? Kenapa? Sebab iman dorang lebih lemah daripada lelaki. Baik, sekarang intinya begini. Sekarang saya bercakap sama kamu sudah saya neraka sudah nih. Duh, gimana sih ini, Lina? Lina, dengerin. Menurut Muhammad, akal wanita itu separuh dari laki-laki, betul? Nah. Menurut Muhammad, perempuan itu kebanyakan penghuni neraka, betul? Sebab kenapa? Kamu rasa kenapa? Karena mereka itu menurut hadis akalnya separuh. Terus mereka itu juga banyak yang durhaka kepada suaminya, betul? Sebab ahli neraka, sebab Nabi Muhammad sudah tahu, yang Tuhan tuh sudah tahu. Ya, yang Hawa tuh dihasut oleh setan sekejap saja dia.
Dia ambil buah baru dia makan. Sebab itulah Nabi Muhammad pernah cakap, wanita adalah ahli neraka. Sekarang wanita adalah keturunan Nabi Hawa. Sekarang wanita keturunan Hawa semua. Di mana Hawa dalam Al-Quran? Gak ada loh. Hawa itu dia asuh oleh Saitan. Dia makan buah baru dia turun. Di mana? Di Quran mana? Dia tidak cakap di Al-Quran. Tapi kamu punya ajaran pun Hawa tuh masa tuh bukan pendosa. Iya, tetapi bukan di dalam Al-Quran. Ini yang dibahaskan Al-Quran. Iya, itu dibagi contoh aja kamu. Itulah kamu pernah cakap. Ada Nabi Muhammad pernah cakap kan? Wanita itu ahli ngelantur neraka. kemana-mana ini bahasa. Ya, wanita itu ahli neraka. Sebab kami keturunan daripada Hawa. Jadi kami punya iman tak kuat. Oke lah. Oke lah Lina, intinya begini. Intinya bahwa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa ya. Iya, dia memang pendosa. Dia mana-mana pun dia ada dosa. Tapi dia sudah Muhammad seorang pendosa, teman-teman dengar ya, Muhammad seorang pendosa. Terus ya, kamu pun pendosa juga. Nabi Isa pun kalau dia turun pun tidak walam kan, aku tidak tahu dia akan berkawin. Nanti dia pun ada dosa juga. Dia adalah ini gara-gara kamu ngikutin Muhammad, jadinya kamu tukang fitnah begini. Sebentar. Shalom teman-teman Alpha Omega, jumpa lagi dengan Alpha Omega. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis dengan seorang wanita dari Malaysia, di mana di dalam diskusi ini seorang wanita dari Malaysia ini cara penyampaiannya pendapat dalam diskusi ini sebagai seorang wanita, dia mampu menunjukkan pemahaman yang mendalam menurut dia dan argumentasi yang sangat jelas mengenai topik yang agama yang dibahas. Pendekatannya yang penuh rasa hormat dan terbuka terhadap perbedaan pendapat menunjukkan kedewasaan berpikir dan kedalaman ilmunya. Selain itu, kemampuannya untuk tetap tenang dan fokus dalam debat ini, sambil menghargai perspektif orang lain, adalah contoh luar biasa dari sikap bijaksana yang patut diteladani. Selain itu, saya juga sangat terkesan dengan cara beliau menghubungkan nilai-nilai agama dengan konteks sosial dan budaya yang ada di Malaysia. Dengan pemahaman yang holistik, dia tidak hanya berbicara dari sudut pandang teoretis, tapi juga mengaitkan prinsip-prinsip agama dengan isu-isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi agama tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana kita mengaplikasikannya dalam masyarakat yang majemuk. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Ambil nilai positif dari video ini dan buang nilai-nilai yang negatif atau tidak bermanfaat. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.